Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Dewan Masjid Indonesia. Bersatu
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, para forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Jawa Timur, serta segenap hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa terhatur teruntuk Zat yang Maha Luhur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini, Kamis 3 Oktober 2019, kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan dengan penuh hikmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori terbaik Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2017, Saudara Firman Aksani, yang akan membacakan surah At-Taubah ayat 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan, acara selanjutnya laporan Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur terpilih berkenan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Roziki MM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia beserta rombongan. Yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur beserta Bapak Wakil Gubernur dan para undangan, para pimpinan organisasi maupun pimpinan instansi OPD yang kami banggakan. Yang kami hormati para alim ulama yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, para hadirin semuanya, terutama para pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kota se-Jawa Timur, dan ibu-ibu terutama dari BKMM dan undangan yang lain yang kami banggakan. Terima kasih kami sampaikan kehadiran panjenengan semuanya. Pertama-tama kami laporkan kepada
Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI bahwa hari ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah wilayah DMI beberapa waktu yang lalu untuk memilih kepengurusan periode 2019-2024. Kepada Ibu Gubernur yang kami hormati, saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena semua kegiatan ini adalah berkat bantuan daripada beliau. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, terutama kepada Bapak Ketua Umum PBDMI, bahwasanya dalam muswil beberapa waktu yang lalu kami telah menghasilkan beberapa program yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang antara lain kami tetap melanjutkan yaitu program perbaikan sistem pengeras suara atau sound system yang sudah diletakkan dasarnya oleh beliau. Kemudian kami dari Jawa Timur diberikan amanat beberapa mobil untuk melaksanakan amanah tersebut. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan baik dan sempurna. Hadirin sekalian yang berbahagia, kepada Ibu Gubernur saya menyampaikan terima kasih terutama dalam rangka ikut mensukseskan program beliau yang disebut dengan Jatim Berkah, bahwasanya para takmir masjid di Jawa Timur yang tahun 2019 ini ada 11.000 imam-imam masjid yang berada di pelosok, di daerah-daerah, di pedesaan mendapatkan uang kehormatan yang diberikan bantuan dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan insya Allah ini menjadi amal ibadah beliau dan akan berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya sampai dengan masjid seluruh Jawa Timur semuanya akan bisa mendapatkan perhatian. Hadirin sekalian yang berbahagia, kepada Bapak Ketua Umum bahwasanya kita juga mengapresiasi program yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat, terutama yang menyangkut pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, kita sudah mencoba beberapa program kita lakukan, baik yang menyangkut kegiatan koperasi masjid, pemberdayaan posdaya berbasis masjid, maupun yang lain-lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan ini insya Allah akan sinergi dengan program dari Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu yang di sana disebutkan dengan Jatim Berdaya. Mudah-mudahan dengan ekonomi yang bisa diselesaikan semuanya berada di masjid, khususnya untuk jamaah masjid dan umat Islam sekitarnya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menjadikan yang namanya memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Orang menjadi makmur, jamaah menjadi makmur karena berawal keberadaan masjid. Sehingga masjid menjadi solusi dari semua permasalahan jamaah yang menyangkut masalah ekonomi. Hadirin sekalian yang berbahagia, dan mudah-mudahan apa yang kita programkan beberapa masjid di Jawa Timur ini akan menjadi namanya wisata religi, dan ini juga akan sinergi dengan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebut dengan Jatim Harmoni. Mudah-mudahan semakin banyak masjid-masjid kita menjadi tempat wisata religi. Hadirin sekalian yang berbahagia, barangkali secara singkat itu yang bisa kami sampaikan karena saya dibatasi waktu kurang lebih 5 menit, karena ini sudah lebih 1 menit, barangkali mohon diikhlaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, berikut kita ikuti
Pembacaan surat keputusan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Berkenan Bapak Dr. Haji Imam Ad-Darukutni, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia nomor 167/PP DMI SK A 8 Romawi 2019 tentang susunan pengurus dan personalia pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2018-2023. Mohon maaf, ini koreksi sekaligus untuk menjaga konsistensi agar tetap 5 tahun. Jadi kalau nanti ada kelebihan tetap 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, surat keputusan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia tentang susunan pengurus dan personalia pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2018-2023. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum HM Yusuf Kalla ditandatangani, Sekretaris Jenderal H. Imam Ad-Darukutni ditandatangani. Lampiran surat keputusan PPDMI nomor 16/PP DMI SK A 8 Romawi 2019 tentang susunan pengurus dan personalia pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2018-2023. 1. Pembina Gubernur Jawa Timur. 2. Wakil Gubernur Jawa Timur. 3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Rektor UIN Sunan Ampel, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan ke-6 Ketua MUI Jawa Timur. Majelis Pakar, Ketua Profesor Dr. Ali Aziz, MAG, Wakil Ketua Kiai Haji Sofwan LC, Anggota Dr. Haji Hudiono, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, Insinyur H. Siswoto MM, dan Kiai Haji Fuad Anwar. Selanjutnya pimpinan harian dan seterusnya, mohon langsung ke atas pentas. 1. Pimpinan harian Ketua Dr. Andes Kiai Haji Roziki MM, Wakil Ketua HM Arum Sabil, Wakil Ketua Dr. H. Suja MAG, Wakil Ketua Sahrul Azhar As'ad, Wakil Ketua Dr. H. Wahid Hashim, Wakil Ketua Dr. Andes H. Atok Illah, Wakil Ketua Kiai Haji Yazid Manan, Wakil Ketua Haji Asikin, Wakil Ketua Dr. H. Kasno Sudaryanto, Sekretaris Dr. Andes Haji Suhadi, Wakil Sekretaris H. Munawar Ridwan, Wakil Sekretaris H. Muhammad Irsyad, Wakil Sarid Ahmad Arizal, Wakil Sekretaris Arif Hilmi Setiawan, Bendahara H. Hadi Santoso, Wakil Bendahara H. Masnuh, Wakil Bendahara H. Cahya Gunawan,
Wakil Bendara H. Anugrah Kesuma. Biro-biro 1. Biro Pemberdayaan Organisasi dan Pembinaan Kewilayahan H. Umar Jaini. Anggota H. Hawari Hamim. H. Nurul Fuad. 2. Pemberdayaan dan Hukum, Peribadatan dan Hukum. Ketua H. Agus Tahir. Anggota H. Ahmad Zainul Lutfi. Anggota Fathahul Anjab. 3. Biro Zakat, Infak, Sedekah, Hibah dan Wakaf. Ketua Dr. H. Mangesti Waloyo Sejati. Anggota H. Abu Bakar Asegaf. Anggota H. Abdul Khalik Idris. Anggota Sugeng Sudarianto. 4. Biro Dakwah, Ukhuwah dan Sumber Daya Keumatan. Ketua Dr. H. Ahmad Murtafi Haris. Anggota H. Ali Sadikin. Anggota Hajjah Elo Zulaikah. Anggota Hajjah Mufidah Anggraini. Biro Pendidikan, Iptek dan Kebudayaan. Ketua H. Khairul Raziqin. Anggota Abdul Aziz Muhammad. Anggota Ahmad Syakur. 6. Biro Kominfo, Pengembangan Arsitektur dan Infrastruktur. Ketua Dr. Agus Muhammad Mufad. Anggota Leres Budi Santoso. Anggota Wawan Andrianto. 7. Biro Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan. Ketua H. Muhammad Salihuddin. Anggota Habib Muhammad Oscar. Anggota H. M. Yahya Adisata. Anggota H. Bambang Aryadi. Biro selanjutnya adalah Biro Pemberdayaan Potensi Muslimah dan Pembinaan Keluarga, PPMK dan PAUD. Ketua Nurjannah. Anggota Hajah Siti Maryam. Anggota Mawin Huriati. Anggota Hajah Nur Syamsiah. Biro Kesehatan dan Sanitasi Lingkungan. Ketua H. Lili Khalimi. Anggota Dr. Suma Sahadewa. Anggota Didik Mulyantono. 10. Biro Sosial, Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, Pos Taben, Pos Penanggulangan Bencana. Ketua H. Ghufran Ehsan. Anggota H. Kasturi Al-Ansari. Anggota H. Sutrisno. Anggota H. Mahfud. 11. Biro Hubungan Antar Lembaga. Ketua Imam Muhadi. Anggota Rabbah Khunaifi. Anggota Insinyur Agus Andayanto. 12. Biro Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid. Ketua Gana Hascarya. Anggota Zaghlul Yusar. Anggota Mizabur Rahman. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1440 Hijriah. Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum H.M. Yusuf Kalla, ditandatangani Sekretaris Jenderal H. Imam Ad-Daruqutni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan untuk melantik pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pengurus, pertama terima kasih atas kesediaan untuk bersama-sama mengabdi di Dewan Masjid Indonesia untuk kemakmuran masjid
dan juga bagaimana mesti memakmurkan masyarakatnya serta pengabdian kepada agama dan umat kita semuanya. Karena itu sesuai dengan tadi nama-nama yang telah dilantik, apakah saudara bersedia untuk hari ini kita lantik bersama-sama? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Dengan memohon limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1441 Hijriah. Dengan ini saya resmikan dan kukuhkan Bapak Saudara sebagai pengurus, ibu-ibu pengurus pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur masa khidmat 2019-2024 berdasarkan surat keputusan pimpinan Dewan Masjid nomor 167 tertanggal 14 Agustus 2019. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan dengan keselamatan dan keberhasilan dalam usaha perjuangan dan upaya kita, amanah kita dan perjuangan dari Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Surabaya, 5 Oktober, Pimpinan Pusat, Ketua Umum Yusuf Kala. Selanjutnya mohon berkenan Wakil Presiden untuk foto bersama. Usai memberikan ucapan selamat, didampingi dengan Gubernur Jawa Timur dan juga Bapak Menteri beserta Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dan juga dilanjutkan foto bersama. Terima kasih, dan selanjutnya kepada pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur yang baru dikukuhkan, dimohon kembali ke tempat. Yang belakang ke depan, Pak. Foto lagi. Hadirin yang dimuliakan, acara selanjutnya marilah kita simak bersama dengan penuh hikmat sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Saudara Rudiantara, Menteri Kominfo sekaligus pengurus Dewan Masjid Indonesia Pusat, Ibu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, juga sebagai pembina Dewan Masjid, Saudara Ketua Dewan Masjid Jawa Timur Saudara Rosiki, juga bersama dengan Sekjen Demi, dengan Wagub juga terima kasih. Dan pada hadirat para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hadir di sini. Di samping itu, kesempatan kita beramal dalam hal memajukan umat secara bersama-sama merupakan semua amal jariah untuk kita semuanya. Pada hari yang berbahagia ini, tentu tujuan kita bersama-sama. Bagaimana kita secara bersama-sama memakmurkan masjid dengan upaya agar masjid tentu juga dapat memakmurkan jamaahnya. Satu hal yang selalu saya tekankan, bahwa fungsi masjid yang baik harus berfungsi seperti itu. Karena dengan fungsi itu maka apa yang diharapkan Masjid Makmur Indonesia Unggul juga salah satu syarat seperti itu. Langkah-langkah itu telah dijalankan secara bersama-sama, dan saya tentu juga menarik bahwa provinsi yang paling banyak masjidnya adalah Jawa Timur. Itu antara lain diukur dari kita karena dalam pembagian mobil operasional perbaikan masjid paling banyak diberikan ke Jawa Timur karena paling banyak masjidnya. Insya Allah pada masa datang kita akan tambah lagi seluruh sistem untuk perbaikan itu. Masjid bagi kita ini di Indonesia adalah sistem yang tidak banyak dilakukan di dunia ini. Di dunia Islam yang lain seperti di Timur Tengah, di Malaysia, di Brunei, hampir semuanya masjid itu dibangun oleh pemerintah, dan takmir masjid ataupun marbotnya itu pegawai pemerintah. Hanya Indonesia dan Pakistan di mana masjid itu sebagian besar dibangun oleh masyarakat sendiri. Tentu masjid-masjid besar dan masjid kantor itu dibangun oleh masyarakat. Di sini Istiqlal, dibangun oleh pemerintah, Masjid Istiqlal, Masjid Agung di sini juga masyarakat, tapi dipelopori oleh pemerintah atau masjid kantor-kantor. Selainnya hampir semuanya dibangun oleh masyarakat sendiri dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Kita bersyukur bahwa kemajuan ataupun ketinggian keimanan masyarakat dan suatu suasana keagamaan, peribadatan makin tinggi. Karena itu di mana-mana masjid pun berkembang, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di mal-mal, di tempat transit kendaraan, semuanya ada masjid. Itu menandakan bahwa tingkat keagamaan dan tingkat peribadatan kita makin baik. Kemudian karena itulah maka yang pertama tugas kita mengkoordinasi jemaah.
Jumlah masjid di Indonesia sebenarnya datanya kita sedang kumpulkan dengan baik dengan Kementerian Agama. Yang tercatat baru 800.000, tapi mungkin sudah mendekati 1 juta. Dan satu masjid itu berbeda dengan rumah ibadah yang lain. Ibadah yang penting itu kita bersamaan. Jumat sekitar jam 12 siang, setidak-tidaknya 100 juta, mungkin 120 juta orang umat bersamaan ada di masjid. Berbeda dengan agama lain, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Di gereja itu dipakai 4 shift, 5 shift. Masjid hanya 1 shift salat Jumat. Artinya begitu luasnya dan kemungkinannya. Maka yang pertama kita lakukan ialah bagaimana memanfaatkan atau memajukan masjid itu secara baik, secara fisik dulu bangunannya. Kenapa tadi dijelaskan bahwa kenapa kita pertama kali memperbaiki sound system masjid? Karena 80% waktu kita di masjid itu mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, mendengarkan laporan keuangan, mendengarkan macam-macam nasihat, pengajian, majelis taklim. Itu 80% waktu. Ibadah 10% dan doa 10%. 20% waktu. Karena itu apabila sound system masjid tidak bagus, 80% ini hilang maknanya. Karena itu kenapa semua kita harapkan baik di televisi ada ilmunya, kita sudah kumpulkan seluruh masjid. Itu yang pertama. Kedua, tentu bangunan masjidnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip keperibadatan yang baik. Kemudian tentu kegiatan masjid. Sejak Rasulullah kita semua mempelajari bahwa masjid berfungsi sebagai tempat sujud, tempat beribadah, namun juga tentu dipakai tempat bermusyawarah, tempat untuk menjadi kehakiman, tempat untuk mengatur strategi waktu itu, tentu tempat bagaimana memajukan ekonomi dan kebersamaan semuanya. Berbagai kegiatan ada di masjid. Tentu tidak kita ulangi seperti itu pada dewasa ini karena situasi berbeda. Sekarang ada pengadilan, jadi tidak perlu sidang pengadilan di masjid. Zaman dulu iya ya. Dan kegiatan-kegiatan yang tentu punya manfaat. Tapi masalah-masalah kemasyarakatan untuk memajukan umat kita bisa lakukan di masjid. Dan harus kita bersama-sama. Kenapa? Karena masjid orang datang tidak perlu diundang. Tiap maghrib kita bisa bicara masalah ibadah, masalah ceramah, kita bicara masalah ekonomi, masalah keselamatan, masalah lingkungan, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Semua pada datang. Kalau orang biasa mesti ada undangan dulu, masjid tidak perlu. Apalagi habis Jumat pasti semua datang. Nah, itulah kenapa maka kita harus mempunyai program dewan masjid di masjid-masjid sesuai program lingkungannya. Sekarang ini program dunia dan program kita yang paling menonjol ya bagaimana mengurangi kemiskinan di Indonesia ini. Karena itulah maka masjid harus mempunyai fungsi ekonomi. Banyak sekarang masjid kalau habis Jumatan penuh dengan perdagangan. Alhamdulillah jalan. Jangan dilarang, biar aja. Karena di situ tentu kalau masjid tidak semua yang jual orang Islam pribumi. Tidak ada orang Cina jualan di depan masjid. Jadi laku barang-barang umat ini di situ. Biar aja. Tapi bukan hanya itu. Usaha-usaha kecil bisa dikoordinasi lewat bank dengan masjid. Bagaimana menghubungkan bank syariah atau bank biasa dengan masjid. Itulah setelah kita program yang kita jalankan. Kita hubungkan.
Kita bisa bikin pelatihan di masjid. Undang orang pendustrian bicara bagaimana industri kecil bisa dikelola dan sebagainya. Karena ini adalah masjid masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dimajukan dengan lewat masjid. Nah, program inilah yang bagaimana jangan masjidnya indah tapi sekelilingnya reot, masyarakat miskin. Bagaimana secara bersama-sama masjid berfungsi. Tadi kita berterima kasih Pak Gubernur mempunyai program Jatim Berkah kan, mendukung bagaimana takmir dan marbot masjid dapat didukung secara bersama-sama. Dan karena masjid semuanya dengan dasar lillahi ta'ala pengurusnya ikhlas, maka mudah. Kalau pengurusnya atau penitianya juga tentu dengan syarat mendapat terkecuali marbotnya, terkecuali yang pengurus tetapnya, itu semua dengan ikhlas, jadi lebih mudah program itu. Jadi karena itulah maka selalu saya katakan dia doa semua orang, apakah dia NU, Muhammadiyah atau Al-Wasliyah apa saja, selalu diakhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita ini sejak berdoa agar ada suatu keselamatan di dunia baru di akhirat. Bukan sebaliknya, akhirat baru dunia dulu baru akhirat. Jadi kemakmuran atau keselamatan, kemajuan dunia baru akhirat. Karena tidak mungkin kita selamat di akhirat tanpa selamat di dunia kan? Tanpa baik di dunia. Karena itulah maka fungsi masjid itu selalu harus kita bersama-sama sesuai dengan doa kita sendiri itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus dua-duanya jalan. Karena itulah maka selalu kita menganalisa apa kekurangan kita. Kekurangan kita di bidang pengusahaan, di bidang ekonomi. Ibu-ibu begitu banyak, majelis taklimnya, tentu saya berterima kasih melihat di bidang itu di samping pengajian ada perdagangan muncul, ada upaya, ada saling informasi, ada pendidikan sejak kecil. Karena itu saya tadi sampaikan sama Ibu Gubernur dan juga Menteri Pendidikan bahwa PAUD, pendidikan di usia dini, itu yang paling gampang di ruang ibadah, apakah masjid atau gereja. Kenapa? Karena ada ruangannya, ada halamannya, dan pagi itu kosong masjid. Umumnya pagi itu kosong masjid kalau hari kerja, terkecuali hari Sabtu dan hari Ahad. Karena itulah maka ini diisi dengan pendidikan anak-anak, supaya anak-anak itu main di masjid itu diajarkan, bukan diajarkan, dimulai dari situ udah apa-apa. Saya ingat waktu saya kecil main di masjid dijewer sama oleh pengurus masjid. Nah, itu menurut saya harus dirubah. Anak-anak itu biar membiasakan diri ada di masjid. Nah, dari konteks itu maka kita membangun masjid bukan hanya untuk beribadah, bukan hanya untuk sujud, tapi bagaimana kita semua memajukan masjid itu agar masjid itu memajukan masyarakatnya supaya seimbang semuanya. Nah, itulah selalu menjadi tugas Dewan Masjid, apakah pusat, daerah dan sebagainya. Insya Allah kita akan lebih maju dan berkembang, tapi yang paling berkembang tentu daerah. Seperti saya katakan tadi, saya datang ke Jawa Timur itu karena masjid yang paling banyak ada di Jawa Timur. Dan kalau masjid yang paling banyak dibanding dengan penduduk NTB, tapi yang paling banyak jumlahnya di sini. Nah, hampir sama dengan Jawa Barat, karena Jawa Barat penduduknya banyak. Itulah kenapa kita ingin selalu
membudayakan mengusaha itu. Karena itulah tugas daripada pengurus, tugas kepada kita semua, bagaimana memajukan masjid itu. Kita ini kenapa masjid berkembangnya cepat sekali? Saya ditanya sama banyak pendeta, Pak Ketua Dewan Wapres, kenapa pembangunan masjid ini gampang, cepat sekali di kantor-kantor, di sekolah-sekolahan, di mana-mana, tapi gereja tidak? Iya. Saya bilang boleh saja asal kita tukar hari libur. Kenapa banyak masjid? Karena Jumat hari ibadah kita yang penting, kita tidak libur. Jadi sekolah mesti ada masjidnya, kantor ada masjidnya, sekitar-sekitar tempat kerja ada masjidnya, di pabrik-pabrik harus ada masjidnya. Nah, itulah maka efek daripada seperti itu. Nah, karena itulah maka dalam situasi ini saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang bersama-sama dengan Bapak sekalian juga ada keseimbangan. Upaya mendesak semua bangsa adalah pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan. Jadi mungkin kita bikin gerakan tiap Ahad pagi semua masjid dibersihkan dan lingkungannya keseluruhannya. Pak Ketua bikin aturan seperti itu. Jadi kita memperbaiki lingkungan dari masjid. Saya berisan subuh perbaikan gotong royong, perbaiki lingkungan, kotoran selokan diperbaiki, masjid siapkan skop banyak-banyak, nanti kita usahakan akhirnya bisa seperti itu. Contohnya lingkungan, peranan wanita lebih baik, lingkungan, kesehatan, semua itu merupakan suatu upaya secara bersama-sama yang dapat kita lakukan lewat masjid. Artinya pedoman kita, mari kita makmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaahnya sebagai suatu program yang bersama-sama kita lakukan bersama-sama. Karena 100 orang saja bekerja bersama-sama setiap Ahad atau setiap Jumat, itu berarti 100 juta orang langsung membersihkan lingkungannya dalam 1 jam. 100 juta bersamaan. Jadi luar biasa potensi ini secara bersama-sama. Nanti kita bikin program bersama Pak Sekjen seperti itu bersama-sama. Kedua, tentu sekarang teknologi sangat maju. Bagaimana kemajuan teknologi ini dapat kita seimbangkan dengan kemajuan kita semuanya. Itulah harapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa dengan penuh khusyuk, memohon agar apa yang tadi telah tersampaikan oleh Bapak Wakil Presiden betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Dan agar doa itu dikabulkan, mari kita awali dengan membacakan suratul Fatihah ila hadratin Nabi wa ila husuli jami'i maqasidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah
iyyaka na'budu ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa anak-anak kami, keturunan kami dan keluarga kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa murid-murid kami secara keseluruhan tanpa terkecuali ayah-ayah dan ibu-ibu mereka serta keluarga mereka. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat di mana saja mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, limpahkanlah petunjuk-Mu dan kasih sayang-Mu kepada seluruh umat manusia, utamanya kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah senantiasa kepada kami bahwasanya kebenaran itu adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa berada di atas kebenaran. Allahumma ya Allah, tunjukkan pula kepada kami bahwasanya kesesatan itu adalah sesat, dan berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa terhindar dari segala bentuk kesesatan. Sampaikanlah kami ya Allah kepada cita-cita kami, mudahkan segala urusan kami, penuhi hajat-hajat kami, dan bayarkan hutang-hutang kami serta hutang-hutang kedua orang tua kami dan keluarga kami, serta pula hutang-hutang bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, kabulkan segala permohonan kami dan jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Allahumma ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu, jauhkan kami dari rasa susah, jauhkan kami dari kekhawatiran-kekhawatiran, jauhkan kami dari sifat malas, jauhkan kami dari sifat kikir, utamanya kikir ilmu, jauhkan kami ya Allah dari sifat minder dan pengecut, jauhkan kami ya Allah dari berkata tidak bisa atas tanggung jawab kami, jauhkan kami dari berkata tidak bisa untuk mewujudkan keberhasilan dari apa yang kami cita-citakan. Jauhkan kami dari berkata tidak bisa untuk melakukan upaya-upaya yang dibenarkan dalam rangka keberhasilan apa yang kami cita-citakan. Jauhkan kami ya Allah dari lilitan-lilitan hutang dan tekanan-tekanan orang. Jauhkan kami dari keputusasaan. Allahumma ya Allah, jadikanlah masjid-masjid kami merupakan masjid-masjid yang dibangun dan dipeliharakan berdasarkan ketakwaan, singgah di dalamnya orang-orang yang soleh, yang senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah dan beribadah di dalamnya. Allahumma ya Allah, jangan jadikan masjid-masjid kami merupakan masjid-masjid diror yang selalu singgah di dalamnya orang-orang munafik. Allahumma ya Allah, jadikanlah Allahumma ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid kami serta jamaahnya dan syiarnya dan masyarakatnya. Dan ya Allah, jauhkanlah kami dari hanya bisa membangun masjid secara fisik, namun kami tidak mampu memakmurkan jamaah, syiarnya dan masyarakatnya. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rizkimu kepada kami semuanya yang hadir di tempat ini, kepada para takmir masjid, kepada para pengurus masjid dan masyarakatnya, rizki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, yang penuh barokah, yang tidak sulit-sulit kami dalam memperolehnya dari berbagai sumber ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan dan jayakan Islam dan kaum muslimin, muliakan dan jayakan seluruh bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, majukan bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Allahumma ya Allah, jadikan negara kami, negara Indonesia merupakan negara yang gemah ripah loh jinawi, murah sandang, murah pangan, terwujud kesejahteraan dan tegak keadilan di bawah naungan ridhamu dan limpahan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami
Presiden kami Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden kami Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala, Gubernur kami Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur kami Bapak Emil Elistianto Darda, sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, yang akan mampu menyempurnakan dan melaksanakan kepemimpinannya dengan adil, bijaksana, dan penuh kedamaian. Allahumma ya Allah, jika kelak nanti di akhirat, jadikan mereka, masukkan mereka ke dalam surgamu karena kepemimpinan mereka yang adil, bijaksana, dan penuh kedamaian. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sallimna wa sallimhum, wahfadna wahfadhum minal afati wal bala. Sallimna wa sallimhum, wahfadna wahfadhum min kaidil kaidin wa hasadil hasidin wa dulmid zalimin wa makril makirin wa minal aini wa minas sihri wa min masari'is su bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan muttakhidatan la taftariku abadan bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, dengan demikian acara pelantikan pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur selesai. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Berikut dipersilakan kepada tim pembagi konsumsi untuk segera membagikan konsumsi ke area undangan. Sekali lagi, untuk berikutnya adalah pembagian konsumsi. Dimohon kepada tim untuk segera membagikan konsumsi ke area undangan. مرحبا
وسلم dimohon يا kembali ke tempat نبي masing-masing. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد سلام عليه. Sekali lagi untuk tim konsumsi dimohon segera membagikan ke area undangan. Jadi Bapak Ibu seluruh jamaah dimohon kembali tenang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, untuk berikutnya adalah penandatanganan MOU DMI dengan Dinas Kesehatan, kemudian penandatangan MOU DMI dengan Dinas Kehutanan dan juga MOU dengan BKKBN. Berkenan untuk naik ke atas panggung. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Bapak Dr. Kohar Hari Santoso dan juga dari BKKBN Bapak Haji Yanrizal Makmur SPMM dan dari Dinas Kehutanan Insinyur Dewi J. Putriatni MSc. Juga Ketua DMI Jawa Timur Bapak Haji Muhammad Roziki MM berkenan mengambil tempat. Baik, MOU pertama dengan Dinas Kehutanan, Bapak Ibu bisa kita saksikan bersama-sama. Saat ini telah berlangsung penandatanganan nota kesepahaman antara DMI dengan Dinas Kehutanan dalam rangka memakmurkan masjid dan jemaahnya biar bertambah banyak dan juga diperlukan sebuah pemahaman lingkungan area masjid yang teduh, sejuk dan dingin. Sebab dengan adanya pepohonan yang rindang diharapkan akan mampu punya daya tarik tersendiri bagi para jamaah. Dalam rangka pelestarian lingkungan kritis diperlukan penanaman pohon termasuk di area masjid dan tanah-tanah milik masjid. Dan MOU dengan BKKBN dalam rangka membangun keluarga sakinah, keluarga yang berkualitas, perlu melibatkan para takmir masjid, tokoh agama sampai di pedesaan. Perlu adanya kepedulian dan peran serta masyarakat ke masjid dan dalam menangani masalah-masalah kependudukan yang semakin kompleks. Bapak Ibu, kita juga saksikan bersama-sama penyerahan cindera mata dari DMI diberikan kepada seluruh pimpinan dari Dinas Kesehatan, BKKBN dan juga dengan kesehatan. MOU dengan kesehatan, takmir dan jamaah masjid perlu mengetahui dan menangani bagaimana cara hidup bersih dan sehat agar dalam beribadah bisa lebih tenang dan khusyuk. Dalam rangka memakmurkan masjid,
takmir dan jamaah diharapkan bisa menjaga kesehatan dan saling mendukung upaya percepatan pencegahan stunting, ketinggalan kecerdasan dan pendek usia, serta membantu menangani TBC dan pencegahan penyakit tidak menular. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, dan berikut segera kita ikuti pelantikan pengurus BKMM DMI oleh Ketua DMI Jawa Timur, diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris PW DMI Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 018-101-SK-PW DMI Jatim 10/2019 tentang pengesahan pengurus dan personalia pimpinan wilayah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2019-2024. Dewan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama surat keputusan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia tentang susunan pengurus dan personalia pimpinan wilayah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2019-2024. Kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surabaya 2 Oktober 2019. Pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Dr. Haji HM Rojiki MM ditandatangani, Sekretaris Dr. Haji Suhadi ditandatangani. Lampiran surat nomor 18.101 SK-PW-DMI Jatim 10/2019. Susunan pengurus pimpinan wilayah Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2019-2024. Pembina Gubernur Jawa Timur, Ketua DMI Provinsi Jawa Timur, Penasihat Dr. Hajah Mihmidati Al-Faizah Yakub, Sumarsyah Siswoto Hajah Nadhiro Saifuddin. Pimpinan Harian Ketua Umum Nurjana SPDI, Ketua Dr. Hajah Zahrotun Ni'mah Afif, Hajah Nurrotun Muntahana MPDI, Hajah Masruroh MPD, Hajah Sekretaris Umum Hajah Ida Hariwardono Eskom, Wakil Sekretaris Siti Aminah SHI, Bendahara Daerah Hajah Dwi Martiana, Insinyur Hajah Ida Setiawati Karini MP, Yulianing CSPD, Hajah Nur Samsiah SHMM ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2019. Pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ketua Dr. Haji Muhammad Rojiki MM ditandatangani, Suhadi Sekretaris ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu kepada yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan amanah dalam jabatannya. Amin, amin ya robbal alamin.